Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisis SPAT mengenai pengaruh luas panen terhadap produktivitas dengan produksi sebagai variabel interveni. Next. Anggota dari kelompok 3 ada Lili Indrayani dengan NIM 020. Selanjutnya ada Mita Rahma Maulidia dengan NIM 075. Selanjutnya ada Laidi Maulidina Putri dengan NIM 108. Kemudian ada Nabil Bita Ramadan dengan NIM 090. Kemudian ada Laili Yusnita Noviandika dengan NIM 060. Kemudian ada Maria Ulfa dengan NIM 029. Kemudian ada Lulu Toyibah dengan NIM 067. Kemudian ada Muslimah dengan NIM 035. Kemudian ada Imam Muslim dengan NIM 037. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada data sekunder. Produksi kita, luas panen, produksi padi per provinsi tahun 2014. Yang pertama, Provinsi Manggoro Aceh Darussalam, produksi kita 41,84. Luas panen atau HA 370,966. Produksi padi per ton 1.552,078. Yang kedua ada Provinsi Sumatera Utara, produksi kita 41,39, luas panen 826,091, produksi tadi 3.418,782. Yang ketiga ada Provinsi Sumatera Barat, produksi kita 44,37, luas panen 422,582. Produksi tadi 1.875,188. Yang ke-20 ada Provinsi Kalimantan Barat. Produksi kita 29,4, luas panen 365,218. Produksi padi 1.060,652. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, untuk selanjutnya ialah berdasarkan hasil pengolahan data pada SPSS didapatkan hasil pada tabel tersebut untuk model summary pada kolom nilai R-square diperoleh hasil 0,897, di mana artinya luas panen memiliki pengaruh sebesar 89,7% terhadap produksi padi yang dihasilkan. Sedangkan untuk penghitungan nilai E atau varians yang tidak dapat dijelaskan dengan rumus E sama dengan akar 1 min 0,897, yaitu hasilnya 0,32. Kemudian tabel yang kedua itu tabel koefisien. Diketahui bahwa nilai signifikan luas panen diperoleh sebesar 0,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa luas panen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produksi dengan nilai standarisasi yaitu 0,947. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berdasarkan pengolahan data SPSE didapatkan hasil tabel summary pada variabel produksi dan luas panen, di mana hasil hitung R-square sebesar 0,202. Kemudian untuk hasil E2 yang dilakukan penghitungan menggunakan rumus E2 sama dengan akar dari 1 dikurangi 0,202 dan diperoleh hasil E2 sebesar 0,893. Kemudian untuk tabel yang kedua, dapat dilihat bahwa nilai standar di koefisien beta dari luas panen itu sebesar 0,8
711 dengan nilai signifikan sebesar 0,307 dan nilai standar koefisien beta dari produksi itu sebesar min 0,286 dengan nilai signifikansi 0,677. Kemudian saya serahkan kepada teman saya. Hasil SPSS yang selanjutnya yaitu ada tabel koefisien produksi. Di sini menunjukkan bahwa stand error 374, koefisien beta 947. Selanjutnya ada tabel koefisien produktivitas menunjukkan stand error 000, koefisien beta min 286. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya, interpretasi data. Pada data 1 menunjukkan persamaan 1 produksi padi sama dengan 0,947 luas panen plus 0,32. Dan nilai standar beta luas panen sebesar 0,947 dan signifikan pada 0,00, maka luas panen mempengaruhi produksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ada interpretasi data yang kedua pada persamaan 2. Persamaan 2 ada produktivitas sama dengan 0,711 luas panen. Hasil tersebut diperoleh dari koefisien beta pada luas panen, yaitu sebesar 0,711. Ditambah min 0,289 produksi. Hasil tersebut diperoleh dari koefisien beta pada produksi, yaitu sebesar min 0,286. Ditambah 0,893. Hasil tersebut diperoleh dari hasil R² yang menggunakan rumus E2. Nah, selanjutnya ada nilai standar DZ beta luas panen sebesar 0,711 dan signifikan pada 0,307, maka luas panen mempengaruhi produktivitas. Nah, selanjutnya ada nilai standar DZ beta pada produksi sebesar min 0,286 dan signifikan pada 0,677, sehingga dapat disimpulkan bahwa produksi tidak mempengaruhi produktivitas. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan pada teman saya. Lanjutan dari interpretasi data, berdasarkan tabel koefisien produksi diperoleh nilai koefisien errornya sebesar 0,374 dan koefisien betanya 0,947. Lalu berdasarkan tabel koefisien produktivitas diperoleh nilai koefisien error untuk variabel luas panen sebesar 0,001 dan koefisien beta sebesar 0,711. Lalu untuk variabel produksi diperoleh nilai koefisien error sebesar 0,000 dan koefisien beta sebesar min 0,286. Next. Sehingga untuk kerangka pemikirannya diketahui bahwa pengaruh langsung luas panen terhadap produktivitas atau P1 sama dengan 0,711. Untuk pengaruh tidak langsung luas panen terhadap produktivitas atau P2 sebesar 0,947 dan SP2-nya sebesar 0,374. Dan pengaruh langsung produksi terhadap produktivitas atau P3 sama dengan 0,424 dan SP3 sebesar 0,000. Untuk E1-nya sendiri sebesar 0,32 dan untuk nilai E2 sebesar 0,893. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya pengaruh langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung artinya variabel luas panen mempengaruhi langsung variabel produktivitas tanpa perantara variabel intervening. Pengaruh tidak langsung sama dengan 0,947 kali min 0,424 sama dengan min 0,401. Luas panen
mempengaruhi variabel luas panen, variabel produksi, dan variabel produktivitas dengan total pengaruh 0,31. Untuk selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Perhitungan Sobel tes. SP2P3 diperoleh dengan 0,025 dan untuk T-hit diperoleh sebesar min 16,06. Karena T-hit sama dengan min 16,06 kurang dari T-tabel 1,96. Jadi, maka produksi tidak memediasi hubungan luas panen terhadap produktivitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial analisis jalur dengan menggunakan SPSS. Di sini saya sudah memiliki data yang didapat dari BPS dengan 3 variabel, yaitu produktivitas, luas panen, dan produksi padi. Langkah yang pertama yaitu klik analyze, lalu regression, lalu linear. Kemudian untuk variabel produksi padi diletakkan di variabel dependent, lalu luas panen diletakkan di variabel independent. Kemudian oke. Lalu akan muncul hasil regresi yang seperti ini. Selanjutnya untuk langkah yang kedua, sama seperti sebelumnya, klik analyze, regression, linear, kemudian ini di reset terlebih dahulu. Lalu untuk variabel produktivitas diletakkan di variabel dependent, lalu luas panen di variabel independent, lalu variabel produksi padi diletakkan di variabel independent, lalu klik OK. Selanjutnya akan muncul hasil regresi yang kedua, seperti ini. Baik, itu dia presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.